Yo, it's been a while, man. Ay, 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 ay. Bahaya. Nah ya, timnas calling ya berarti ya. King Indo. Ketika ada timnas main berarti kita calling karena Liga Inggris gak usah ditonton lah. Nggak usah lah, udahlah. Apa Apaan itu? sih itu? Gak usah lah. Cuman Udah. jadi ajang tim-tim yang pernah berjaya sekarang maki-maki timnya sendiri sekarang Liga Inggris tuh ya. Iya Pernah betul. gue ngerasain ada antusiasme saat international break. Wih, Iya, betul. Benar. Betul. Biasanya emang- kan kalau international break kita kayak anjir nggak ada yang Madesu. ditonton gitu. Nah, Madesu. Ya sekarang khususnya buat justru supporter Indonesia, khususnya buat supporter Indonesia sih Itu buat sebenarnya. supporter Indonesia ya. ini Sekarang lu maksudnya international ada break tandanya yang Indonesia apa ditunggu-tunggu. karena ada Indonesia nih mau lu pengen international break nih? Karena Gimana? Indonesia ikut berlaga. Karena Indonesia ikut Karena berlaga. timnas ikut berlaga dong. Lu lihat tuh, gue timnas antusias. Ya. Pak Aldo masuk stage gak Pak Aldo apa nonton? Lupa saya. Ngapain ngomong ya, kan nggak ada orangnya di sini. Ada Ngapain di bawah. ngomong? Ada Yang di bawah. Ya kan Di di logo. bawah. Nggak ada di sini. Nonton aja. Oke. Nonton aja Tapi dia. lo bayangin deh. Tadi international break buat kita fans timnas antusias kan karena ngelihat timnas Indonesia main di ajang resmi yang kompetitif banget gitu, round 3 kualifikasi Piala Dunia. Terus lo bayangin orang-orang kayak gua, kayak Bintang, international break selesai dan harus nonton MU lagi gitu. Back to reality. Back to reality. Betul. Makanya kemarin kan di medsos, di Twitter sih banyaknya bilang ini bisa langsung Oktober aja nggak, biar langsung kita lawan Bahrain sama Tiongkok gitu. Gue kira langsung Oktober biar langsung Prabowo dilantik juga. Waduh. Bayangkan anak lu J masuk sekolah. Itu menuntut dia. ilmu. Itu dia. Terus apalagi anak lu duduknya sebelah kanan tuh. Aduh. Pas Dekat pintu banget masuk foto wapres tuh. Oke, kita tidak akan bermain politik nanti di sini. Kita langsung saja ke pembahasan bola. Apalagi kalau bukan timnas bahasannya ini kita sudah menahan imbang dua negara yang ya cukup kuat lah. Pernah beberapa kali lumayan sering jadi kontestan Piala Dunia, jadi bukan sesuatu yang mudah harusnya. Dan ternyata memang tidak mudah tapi tidak kesulitan juga, dua-duanya seri. Bagaimana nih Ijo Satria overall dua laga awal ini gimana ngelihatnya? Ini hasil yang layak didapatkan timnas atau bisa lebih? Dimas menghilang. Nah, dia hilang. Dia giliran Ya, ngomongin ini dia kabur. Oke. Iya, Ben. Hasil 2 pertandingan. Kalau gue pribadi ini di atas ekspektasi karena tadi lo udah singgung J, lawan 2 negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, secara peringkat FIFA jauh, secara materi pemain juga ya mungkin kalau materi pemain tidak setimpang timnas beberapa tahun lalu ya. Cuman bermain away di kandang Arab Saudi, kita unggul duluan, skor kita disamain juga karena bola di flag pemain sendiri. Kemudian di GBK menurut gua hasilnya bisa lebih dari imbang kalau kondisi lapangannya jauh lebih bagus ya, minimal sama kayak di Arab Saudi. Tapi secara keseluruhan 2 poin dari 2 pertandingan lawan negara yang langganan Piala Dunia itu udah lebih di atas ekspektasi gue pribadi ya, karena di awal sebelum mulai round 3 ini ekspektasi gue nonton timnas adalah yang penting ini tim main semangat, kalaupun kalah fight gitu, bukan yang kayak kebobolan 1 terus udah mainnya jadi nggak jelas, long pass. Ekspektasi gue awalnya itu doang, tapi ternyata berakhir dengan 2 poin. Wah, ini udah beyond expectation kalau gue pribadi. Jadi menurut lu tadi kalau rumputnya baik itu menang atau kalah? Menang lah. Kalau kemarin rumput GBK kualitasnya kayak di Arab Saudi, menurut gue ada banyak momen-momen yang
bisa jadi lebih baik gitu. Kayak crossing di awal pertandingan Sandy Walsh tendang crossing rumputnya coak gitu kan. Terus ya banyak lah yang kontrol bola Ragnar yang di Arab bisa sebagus itu, serapi itu. Main di GBK pantulan bolanya ya mungkin nggak terlalu tepat ya, jadinya kelihatannya jadi kayak orang nggak bisa main bola lagi gitu. Jadi emang masalah di Indonesia tuh ke banyak sektor tuh emang dasarnya biasanya infrastruktur ya emang. Nah, kalau Dimas Simorangkir nih, kalau Ijul kan ya syukurlah alhamdulillah 2 poin dari 2 pertandingan melawan langganan Piala Dunia. Kalau Dimas nih ekspektasinya gimana? Ngelihat hasilnya gimana nih? Arab nih ngalahin Argentina di fase grup ini kan Piala Dunia kemarin. Piala Dunia, pertandingan pertama kan? Iya. Dimas lu sebagai keturunan Arab gimana? Berdasarkan pengalaman hidup gue nonton turnamen atau babak kualifikasi gini lah. Biasanya tuh di pertandingan pertama, ya ini hitungannya pertandingan pertama lah ya di round 3. Pertandingan pertama sebuah turnamen gitu atau setengah turnamen atau kualifikasi apapun suka ada kejutan-kejutan dan termasuk ini ya. Arab itu mengalahkan Argentina kan termasuk kejutan. Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi di kandangnya Arab, itu menurut gue juga sebuah kejutan gitu, terlepas dari materi pemain kita yang saat ini kayaknya sudah berada di level yang sama dengan Arab atau di bawah setengah level lah di bawah Arab. Yang jelas 1-1 itu kejutan buat gue karena jujur gue tidak ada ekspektasi kita mampu mencuri poin ya di Jeddah. Ternyata kita mampu mencuri poin dan gue juga berminggu-minggu sebelum pertandingan itu gue juga tidak berekspektasi Martin Paes bisa melakukan debutnya di pertandingan lawan Arab karena udah mempersiapkan diri menunggu Martin Paes debut saat melawan Australia di Gelora Bung Karno. Ternyata dia bisa tampil saat melawan Arab dan terbukti kita bisa menahan imbang. Itu tentu berkat kerja keras dari Martin Paes tanpa mendiskreditkan ini ya permainan dari pemain-pemain yang lain ya, tapi ya terlepas dia melakukan blunder yang menghasilkan penalti, dia bisa bertanggung jawab untuk menahan hasil kesalahan dia, menahan gol gitu, penalti. Nggak semua kiper punya mental seperti itu. Jadi hasil skor 1-1 melawan Arab itu emang di luar ekspektasi gue. Untuk lawan Australia, kalau Ijul bilang lapangan bagus mungkin kita bisa menang, ya gue sepakat sih. Ada mungkin secara permainan kita tetap bakal kalah dari Australia karena menurut gue dari level materi pemain kita ada setengah level lah di bawah Australia yang sekarang. Tapi dari sisi semangat juang, dari sisi motivasi bermain di kandang sendiri, kita tuh berlipat ganda. Meskipun secara permainan kita kalah kemarin, tapi kalau kondisi lapangan bagus, ada beberapa setengah peluang yang bisa kita manfaatin lah mungkin ya, buat jadi angka dan hasilnya akan berbeda gitu. Menurut gue sih gitu, Jay. Oke. Oke, sekian dulu bola malam ini. Udah gitu dong. Itu lo nggak lihat udah pakai mic udah kayak Deddy Corbuzier itu. Udah 2 lah. Iya. Nah, kalau bintang nih, ada selain dari sudut pandang tadi Dimas dan Ijul nih, apa ada sudut pandang lainkah melihat dua laga ini? Kalau dari gua ya, ini sebenarnya ada obrolan warung kopi di kantor aja nih. Emang di kantornya ada warung kopi? Ada bang di pantry bang. Abang kayak nggak tahu aja. Emang pantry-nya masih bisa nyediain kopi? Oh iya kan Tongji lupa. Aduh. Gimana Pak? Obrolan warung kopinya gimana Bang? Jadi kalau menurut teman-teman di kantor gitu ya, sekarang kalau ditanya, lu timnas main menang atau kalah nih? Udah nggak ada lagi tuh pilihan kalah gitu. Melihat komposisi sekarang gitu ya. Minimal seri menang mungkin enggak, tapi seri pasti. Jadi udah nggak ada lagi nih kata udah nggak ada keyakinan ya elah lawan ini pasti kalah lah gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh pilihan kata-kata kalah tuh udah nggak ada sekarang gitu di kayak yang mungkin skop kecil di kantor tempat gua kerja sekarang
mungkin cukup besar sekarang di supporter yang datang ke lapangan pun meyakini bahwa gue datang tuh gue yakin Indonesia nggak akan ngecewain gue gitu, walaupun tidak menang tapi at least nggak kalah gitu kan, itu dapat 1 poin gitu. Perasaan kita sebagai penonton tuh udah ada di level itu ya. Iya, udah di level itu. Ternyata mentalitas yang dibangun Sintayong di timnas itu merembet sampai ke supporter. Iya, menurut gue sih begitu. Walaupun mungkin yang tadi yang kata Ijul, kata Dimas, terutama pertandingan lawan Australia kita ngelihat sebenarnya permainannya pun nggak spesial gitu. Cuman ternyata kita tetap bisa nahan imbang tim dengan peringkat 24 di FIFA. Sedang kita 133 dan sekarang 129 ya. Itu udah keren banget gitu kan. Kalau menurut gue ya. Cuman emang catatan yang gue lihat adalah balik lagi. Mungkin tim yang lawan Australia sekarang dengan tim yang lawan Australia di Piala Asia beda jauh ya. Yang kita kalah 4-0 itu kan beda jauh ya. Tapi problemnya menurut gue hampir sama. Problemnya kita emang nggak punya lini dari tengah ke depan itu masih jelek. Sekarang kita lihat dengan hasil 4-0 terus jadi 0-0 kan berarti kelihatan bahwa defense kita udah lebih baik nih sekarang. Kita udah nggak kebobolan, tapi kita tetap belum bisa golin. Gitu loh. Dan masalah utamanya menurut gua adalah ya tetap di depan. Kita nggak bisa menambah terus berharap pada Wahaji gitu ya. Urat Mangun suruh lari 90 menit udah ngap-ngapan tuh orang gitu kan. Sedangkan Rafael Struijk baru menit pertama udah nggak bisa lari gitu loh. Marcelino kemarin mainnya bapuk juga, Witan yang masuk juga umpannya nggak jelas gitu kan. Jadi memang sebenarnya problem utama menurut gua di 2 pertandingan kemarin sebenarnya di lini tengah ke depan belum bisa, yang harus masih jadi PR buat nanti kita lawan Bahrain dan lawan Cina gitu. Karena kalau lini belakang menurut gua, apalagi sekarang kita teman-teman diaspora kita udah banyaknya kan lini belakang ya. Tapi lini depan nggak ada yang dapat sama sekali, itu harus jadi catatan buat Sintayong juga ke depannya. Ini gue harus gimana nih? Kalau dia masih tetap kekeh pakai 3 orang itu di depan, dia harus ganti, dia harus punya backup plan yang menurut gue di 2 pertandingan terakhir ini nggak kelihatan juga backup plan, terutama pas lawan Australia kemarin. Berarti PR-nya mengalirkan bola dari tengah ke depannya masih kurang ya, dan di depannya pun tidak ada yang menyambut dengan sesuatu yang pasti gitu, nggak ada goal poacher yang emang oke ya. Nggak ada. Nggak ada pemain keturunan striker yang mau kayaknya deh. Kayaknya ya. Sekarang ya timnas Belanda sendiri lagi susah nyari striker kan. Iya makanya. Itu dia. Oh, bener. Kayaknya bukan striker. Kayaknya bukan cuma timnas. Kayaknya bukan cuma timnas pusat doang mau. Tapi hampir semua timnas di tim-tim gede juga nggak punya striker yang bagus juga gitu. Betul. Ya itu maksudnya kita kan dapat patokan dari pusat nih. Nah pusat sendiri nggak punya nih. Ya gimana kita yang biasanya kebagian sisaan kan? Yo, kok tanya saya? Ya saya nggak tahu. Jul, gimana Jul? Kalau Bintang tadi lihat sorotannya aliran dari tengah ke depan masih menjadi PR. Tapi kan somehow kalau ternyata Martin Paes banyak melakukan save kan berarti sebenarnya manajemen pertahanan juga masih belum solid juga gitu. Kalau Izul ngelihatnya masalah ada di lini ke-1, lini ke-2, apa lini ke-3 atau mahal ini Jul? Wah bukan. Kalau masalah yang utama adalah pemilu yang tidak jujur ya kemarin. Hey. Pemilunya sih jujur, cuma sistemnya aja yang. Udah mau nggak usah ditambahin dong. Udah. Gimana Jul? Di lini mana sebenarnya yang bisa improve Jul? Kalau kita ngomongin perbandingan di 2 pertandingan kemarin ya, Arab Saudi sama Australia, gue pribadi merasa Tom Haye tidak bermain sejak awal itu jadi satu sorotan gitu, karena mungkin Ivar Jenner secara garis besar permainannya mirip dengan Tom Haye gitu. Maksudnya perannya ya, dia ditugaskan buat jadi konduktor di tengah gitu. Dia yang berpikir bola mau dialirin kemana, ini mau ditahan atau mau langsung terupas dan segala macam. Secara pengalaman Tom Haye lebih bagus menurut gue dari Ivar Jenner. Ya, itu masalah pertamanya. Tapi tidak bermainnya Tom Haye sejak awal di laga lawan Australia karena faktor cedera setahu gue, karena dia juga kan di pas lawan Arab kan juga tidak bermain full kan setelah ada benturan.
di tengah pertandingan terus akhirnya ditarik keluar. Striker juga bermasalah karena gini kan, namanya pemain depan penyerang tugas utamanya ya mencetak gol gitu. Percuma bisa bertahan selama pertandingan tapi kalau sama-sama nggak cetak gol juga ya nggak ada yang menang. Yang harus dicari kalau menurut gue kemarin tuh seharusnya ada sedikit perjudian lah Sintayong buat nurunin pemain-pemain dengan body yang lebih besar untuk paling tidak duel sama si back yang segede-gede Gaban itu. Pemain Australia itu ada ininya lah, bisa ada ya ada perlawanan sedikit lah supaya dengan tujuannya wingernya kanan kirinya bisa lebih sedikit leluasa gitu karena back tengahnya sudah tertarik untuk duel sama penyerang yang lebih secara postur lebih besar ya, yang kemarin dibawa di squad kan Ramadan Sananta ya. Lumayan gitu kan. Gue sebenarnya berharap kemarin tuh adalah 15 menit terakhir dia masuk, bukan arahan gantiin Marcelino ya gue kita bisa ngerti lah tujuan utamanya pasti akan counter attack, tapi ini tembok center back Australia ini nggak ada gangguannya sama sekali gitu. Kalau kemarin ya gue sebenarnya kemarin tuh berharap tuh ada Ramadan Sananta main buat ganggu konsentrasi dua back itu supaya winger kita bisa ya siapa tahu bisa lebih sedikit leluasa buat ke penaltinya Australia. Tapi ya balik lagi 1 poin dari Australia meskipun main di kandang sendiri udah sesuatu yang patut dibanggakan. Dan ya terlihat juga lah di akhir pertandingan gimana skuad itu memberikan apresiasi ke penonton, berkeliling segala macam itu bukan dengan kepala tertunduk gitu karena mereka imbang. Mereka tetap merasa ini udah fight yang paling bisa gue lakukan dan hasil imbang juga bukan hasil yang buruk, bahkan menurut gue hasil yang bagus. Sebenarnya kita pernah punya striker bertubuh besar yang harusnya bisa ada di masalah kemarin lu bahas tuh. Van Buchering. Itu besar semuanya Bang, itu besar banget. Oversize namanya. Oversize ya. Kalau oversize t-shirt sih mau kalau bahasa anak gaul sini. Melanjutkan yang tadi Izul sampaikan. Gak ditanya, dia ngomong sendiri deh. Gak masalah. Meneruskan tadi dari yang Izul sampaikan. Kalau gue menyoroti dua hal yang mungkin jarang orang sorot ya. Apa tuh? Pertama terkait benar ada hambatan di 2 pertandingan kemarin tuh ada ada hambatan aliran bola ya dari tengah ke lini depan. Terlepas memang lini depan kita mungkin dianggap kurang bisa memanfaatkan peluang, tapi peluangnya sendiri pun jarang tercipta gitu karena aliran bola yang tersendat. Nah, gue tuh melihat ada satu faktor yang membuat distribusi bola kita dari tengah ke depan tuh tidak oke ya, meskipun di luar lawan kita memang mungkin levelnya di atas kita ya, meskipun cuma setengah level di atas kita. Ya, ini adalah tidak fitnya performa dari Tom Haye dibandingkan 2 laga sebelumnya saat melawan Filipina maupun Vietnam saat dia melakukan debutnya. Nah, ini gue lihat ada faktor juga karena Tom Haye yang sampai sekarang belum pasti mendapatkan klub, belum ada kepastian untuk kontrak profesional. Jadi dia ada persoalan di apa istilahnya ya, persiapan pramusim. Jadi dia bolak-balik ke tim masa mudanya di mana ya gue lupa. Terus dia latihan tuh ganti-ganti, jadi tidak mungkin tidak terprogram dengan jelas. Itu sangat berdampak terhadap performanya di tim nasional menurut gue. Yang efeknya dia kurang perform pas lawan Saudi, terus sempat cedera sampai akhirnya nggak bisa main dari babak pertama saat melawan Australia. Terlihatlah perbedaan permainan Tom Haye itu dibandingkan saat melawan Vietnam dan Filipina. Meskipun memang kelas lawannya juga sangat berbeda ya, jomplang lah antara Filipina dan Saudi Arabia ataupun Australia. Cuma emang terlihat jelas ada persoalan di Tom Haye ya. Kita berharap Tom Haye segera mendapatkan kepastian akan ada klub yang mengontraknya, dan gue berharap tentu dia tetap bermain di Eropa. Tidak ada tim Liga 1 yang berusaha untuk mengganggu dan menawarkan kontrak besar untuk dia agar dia Dewa United di level permainan di atas.
Dewa United nanti. Yang kedua yang gue sorot adalah lini depan. Lini depan ini tuh tidak semata karena apa ya? Ini tuh lebih kepada menurut gue ya, yang gue coba perhatikan, gue coba ikutin permainan Sintayong dari dia datang ke Indonesia. Dia itu punya fetish terhadap striker yang bisa pressing secara full gitu. Kayak gue sempat mempertanyakan pilihan striker dia di ajang Piala AFF 2020 yang saat itu diadakan tahun 2021 karena COVID. Dia tuh lebih mengistimewakan Kushedia Heriudo gitu. Padahal kita saat itu masih punya Ilija Spasoljevic yang masih lebih produktif lah dibandingkan sekarang 4 tahun lalu. Ada Lili Pali juga nggak dipanggil, ada Ezra Walian, tapi dia lebih memilih Kushedia Heriudo yang bisa berperan sebagai pressing forward, yang bisa naik turun dan punya kecepatan untuk mengganggu proses build up lawan dari belakang. Habis eranya Kushedia Heriudo, terus dia ganti sama Dedik Setiawan, terus dia sempat ganti lagi sama siapa ya? Sampai dia akhirnya menemukan Rafael Strike yang akhirnya fetish dia terhadap Rafael Strike tuh nggak bisa dihentikan gitu. Sampai kapanpun Rafael Strike tetap jadi pilihan utama dari permainan dan skema permainannya Sintayong. Jadi menurut gue, kalaupun misalnya ada gitu seorang pemain yang tipikal target man, yang level permainannya 2 level di atas Ramadan Sananta nantinya, gue yakin belum tentu akan menjadi pilihan utama Sintayong ya, karena dia itu gemar, makanya dengan kehadiran misalnya oleh Romani yang digadang-gadang akan segera dinaturalisasi, yang gue lihat dari permainan dia, potongan-potongan klip dia di YouTube itu emang sangat bertipikal sebagai target man ya, nomor 9 di depan. Gue nggak yakin juga kalau si Ole Romani ini bakal jadi pilihan utamanya Sintayong gitu, karena emang dari skema permainannya Sintayong dia lebih suka sama tipikal striker seperti Son Heung-min, seperti Rafael Strike. Menurut gue sih gitu. Jadi Sintayong ini fetishnya Rafael Strike ya? Kalau lu fetishnya apa, Jay? Van Bukering ya, Pak? Gempal. Gue mau menanggapi yang boleh yang bicara soal Tom Haye ya. Ini bukan cuma Tom Haye sebenarnya, menurut gue dan banyak orang yang bilang ini di Twitter gitu. Ada satu orang yang gue follow, gue lupa tapi akunnya, dia menyoroti gimana Rizky Ridho bisa segitu keep up-nya main sama Jay Itzes, main sama Justin Hapner, di kanannya dia ada Sandy Walsh, dan di sebelah kirinya ada Calvin Verdong kemarin. Dia menyoroti gimana Rizky Ridho tuh meskipun dia main di Liga 1, tapi dia bisa keep up loh sama pemain-pemain yang di Eropa gitu. Nah, itu nyambungnya. Karena Rizky Ridho itu dapat menit bermain yang sangat-sangat reguler dan punya tanggung jawab, punya diberikan beban yang cukup besar di timnya sekarang gitu, di Persija. Bahkan di musim ini dia kan jadi kapten gitu di Persija Jakarta. Tidak bermain, belum memiliki tim ya, Tom Haye, berarti itu berimbas ke pola latihan dia yang tidak maksimal gitu. Kemudian dia tidak punya minute play yang cukup, dia tidak punya match fitness yang pas untuk di level kompetitif di kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Dan itu juga terjadi sama Marcelino. Dia tidak banyak tidak bermain di Arab Saudi, tapi dia jadi starter di Jakarta melawan Australia, dan ternyata bisa dilihat gitu berapa kali kontrol bolanya nggak pas, passingnya juga nggak pas. Bahkan ada satu momen kalau pada ketika ada counter attack, Calvin Verdong itu udah lari kosong melompong, udah hampir masuk ke kotak penalti, tapi dia justru memilih oper pendek ke yang ada di sebelah kanan. Padahal itu kalau bolanya dipindahin gitu ya, dipindahin ke arahnya Calvin Verdong, mungkin Verdong juga kan ya lihat-lihat highlight YouTube-nya kan juga punya
insting lah setidaknya untuk melakukan tembakan ke arah gawang. Nah itu faktor tidak bermain secara reguler itu juga patut jadi perhatian sebenarnya. Bahkan Justin Hubner pun ya dia reguler tapi di level kompetitif yang tidak segitunya kan di Premier League 2 gitu yang secara usia kan ya sepantaran sama mereka semua kan under 21 kalau gue nggak salah. Jadi mungkin pemain-pemain yang punya nama besar tapi tidak mendapatkan menit bermain reguler di klubnya itu yang nggak ada salahnya juga buat di drop gitu loh. Oke, kalau Ijul kan berarti itu soal pemain reguler kan sebenarnya solusi jangka panjang ya, emang harus dibuild dibuild konsistensi bermainnya. Nah, kalau kita bicara jangka pendek, next game nih, Bintang. Kalau dari berbagai masalah tadi, kira-kira dengan materi yang ada, katakanlah Tom Haye tidak bisa tampil prima, apa yang harus bisa diubah dari starting 11-nya Sintayong nih? Kalau bicara starting 11 kayaknya sih nggak akan banyak berubah ya. Kecuali kalau memang cedera atau akumulasi kartu baru dia akan berubah. Cuman kayaknya kalau Andai bisa bisikin Sintayong soal starting 11 next game. Starting ya Tom Haye tetap harus menurut gua ngelihat melawan Bahrain yang fisikal ya. Bahkan kita akan lawan Bahrain yang fisikal, terus kalau dari dua match mendatang yang menurut gue paling mungkin kita mencuri poin yang 3 poin itu mungkin lawan Cina. Karena Cina kayaknya levelnya di bawah kita dengan komposisi pemain kayak sekarang. Kalau Bahrain mungkin semoga pemain-pemain timnas nggak pernah nonton pertandingan yang kita kalah 10-0 gitu ya, atau mungkin mereka nonton supaya jadi motivasi mereka akan balik nyerang 10-0 gitu di Bahrain gitu. Cuman kalau ngelihat dari situ mungkin pemain-pemain yang dengan kualitas yang oke akan lebih baik diturunin di lawan Cina gitu. Kayak misalnya Tom Haye mendingan di lawan Bahrain dijadiin cadangan, tapi pas lawan lawan Cina dia dari menit pertama udah main. Terus Rafael Marcelino tadi yang kata Ijul dibilang Marcelino mainnya juga kurang bagus ya. Nggak ada salahnya dicadangin. Dan tapi jangan pilih Witan juga untuk jadi starting line up gitu loh. Karena Witan juga ya menurut gue sekarang pemain lokal terbaik kita ya cuma Rizky Ridho gitu loh. Nggak ada lagi pemain lain yang lebih bagus dari Rizky Ridho untuk pemain lokal gitu loh. Marcelino itu kayaknya dia udah kena star syndrome. Gejala-gejalanya ada gejala-gejala star syndrome menurut gue Marcelino. Ada. Iya kan? Ada gejala star syndrome-nya gitu loh. Nah, jadi untuk mengembalikan dia ke bawah harusnya dia di cadangan tapi nggak jadi cadangan, tapi bukan berarti dia nggak main ya, nggak main sama sekali, tapi dia dimainin di menit keberapa gitu loh sebagai tenaga tambahan karena dia kan punya pace yang lumayan oke ya sebenarnya ya. Jadi harusnya dimainin di babak kedua. Nah kalau mau ya, kalau memang nggak ada pilihan, nggak ada salahnya Rafael Strike digeser ke sayap. Jadi yang di depan nih striker Ramadan Sananta. Gue nggak tahu apakah Hoki Caraka layak untuk dimainin atau enggak gitu juga, walaupun sebenarnya agak ya tadi kembali lagi karena pemain lokal, pemain yang darahnya pure Indonesia itu nggak ada yang sebagus Rizky Ridho. Sayangnya Rizky Ridho mainnya di back gitu kan. Itu doang sih paling. Kalau minjem bahasanya Omo tadi, fetisnya Sintayong adalah seorang striker, mungkin Hoki Caraka bisa dimainin. Karena dia lebih si bapak PNS 1 itu kan lebih gerasak gerusuk ya sebenarnya, tapi ya mungkin itu yang diinginkan sama Sintayong kan. Iya, dan kebetulan musim ini Hoki Caraka juga banyak mendapatkan menit bermain ya, meskipun gue lupa dia udah sempat cetak gol atau enggak buat PSS, tapi tiap PSS main tuh Hoki Caraka jadi starter di 3 pertandingan awal. Ya, itulah paling kalau dari back sih kayaknya udah 3 back yang paling nggak mungkin tergantikan, Justin, Abang Jay sama Rizky Ridho. Kalau di sayap udah pasti Calvin Verdong sama Sandy Walsh, atau mungkin Sen Patinama juga nggak ada salahnya kok dimainin. Kalau siapa namanya, kalau antara Calvin Verdong sama Sandy Walsh mukanya udah merah banget, udah mau meledak kayak lobster gitu ya, nggak ada salahnya
Sen Patinama dimainin kan, kasihan juga tuh Sen. Ngebet banget pengen main dia mau yang penting main gitu, bodo amat posisinya main, yang penting dia main gitu. Kan kita lihat di 2 match terakhir atau bahkan mungkin di match-match sebelumnya, setiap kita main tuh benar-benar kelihatan kita kayak ngegedor dari awal, menit-menit awal, tapi menit 70 80 udah mulai hayo gitu kan. Pemain-pemain diaspora kita mukanya udah merah semua, udah gak ada yang putih tuh mukanya. Nah kadang-kadang Sintayong tuh ngeliat masih maksa aja, dia masih maksa ya karena mungkin nggak ada pilihan lain, dia belum percaya dengan pemain-pemain di cadangannya dia, tapi nggak ada salahnya untuk fresh leg aja gitu loh, supaya karena kita juga yakin kan tim lawan pun pasti capek juga gitu loh, nggak ada salahnya kita cari alternatif lain yang bisa lebih baik. Tadi berarti 2 tadi ya, Hoki Caraka layak buat dipakai buat menggantikan Marcelino atau mungkin Rafael Strike kita cabut dulu. Yang kedua ya, kalau dari sisi belakang sih udah nggak, itu 4 pemain belakang, kiper dan 3 back kayaknya udah nggak mungkin terganti, dan 2 sayap itu udah nggak mungkin keganti. Dan harapan, dan satu lagi, kan kita membicarakan Tom Haye terus sama siapa, Ivar Jenner. Memang dua itu tipe pemain yang sama ya, dan mereka itu berdua tuh emang nggak boleh main bareng. Karena kalau mereka main bareng, holdingnya nggak ada, dan emang harus Nathan yang main sebagai holding. Karena emang dia yang paling kelihatan bisa holding itu dia sebenarnya. Jadi nggak boleh tuh. Work rate-nya tinggi soalnya Nathan itu. Iya, work rate-nya tinggi. Jadi emang pilihannya antara emang Ivar dengan Nathan atau Tom Haye dengan Nathan. Nggak boleh Tom Haye dengan Ivar yang main, karena mereka tipenya tadi yang dibilang hijau di pertama kan, mereka tipenya sama banget. Gitu. Begitu Abang. Oke. Kalau di Mas Burangkir itu bulan Oktober ya, tanggal berapa ya? Tanggal 11. Oke, tanggal 11, terus kalau nggak salah Cinanya di tanggal 15 ya. Gue sih berharap gue berharap di tanggal 11 itu udah ada kepastian si Tom Haye ini dapat klub. Maksudnya dalam waktu dekat ya, nggak nyampe tanggal 11. Karena dia kan diisukan dekat dengan lagi nego sama klub Turki. Entah Besiktas, entah apa ya, Fenerbahce itu. Dan Turki itu kalau nggak salah deadline transfernya sampai tanggal 15 September. Jadi harusnya dalam beberapa hari ke depan sudah ada kepastian Tom Haye mendapatkan klub, dan gue harap klub itu main di kompetisi elit dan main di kompetisi Eropa gitu, mau itu Champions League ataupun UEFA apa di bawahnya Champions League? Europa League di bawahnya lagi Conference League. Ya pokoknya Nation League negara aja. Pokoknya main di kompetisi elit Eropa lah, biar meningkatkan level kompetisinya. Jadi saat melawan Bahrain dan Cina, si Tom Haye udah no issue gitu. Terus gue juga punya optimisme dalam 1 bulan ini proses peralihan status kewarganegaraan si Matt Holgers sama satu lagi Eliano Reisner itu bisa rampung gitu. Jadi mereka bisa debut saat melawan Bahrain maupun China. Itu menurut gue jadi suntikan energi yang akan sangat bermanfaat gitu untuk timnas ya. Pertahanan kita udah solid, tapi saat back selevel Matt Holgers masuk ke timnas, masuk dalam formasinya Sintayong, itu akan menjadi pertahanan kita jadi makin menjanjikan lah, gue jamin. Sekarang tinggal pertahanannya Prabowo ya. Bukan. Hey. Oh, iya. Tinggal ini aja, Sintayong tinggal mikirin aja siapa yang mau dikorbanin, Rizky Ridho atau Justin Hubner. Bisa jadi kalau Ridho mempertahankan level permainannya, bisa jadi yang dikorbankan nanti Justin Hubner. Itu akan seru lah melihat kompetisi kita di lini belakang. Sebenarnya kenapa tetap harus ada lokal dalam starting 11 kan, klausul juga sama negara itu kan. Masa iya ada klausul begitu? Oh, ini orang kok nggak percaya sama orang dalam. Maksudnya mereka itu bukan orang Indonesia. Lu nggak nganggap pemain-pemain diaspora itu sebagai warga negara Indonesia? Gimana sih? Seperti itu. Yang pure blood, Bang. Yang pure blood. Iya. Nah, ini terus ada Eliano Reisner, itu jadi solusi juga tuh. Saat kalian tadi punya isu gitu ngelihat Marcelino, ngelihat Witan. Jadi saat mungkin antara Trisula di depan itu diisi sama Raiders, terus
bisa mensupport Oratmangun dan Strike lah pergerakannya, jadi akan semakin fluid dan gue rasa akan semakin menarik lah ngelihat lini depan timnas. Sekarang tinggal persoalan aliran bolanya aja. Itu kan tipikal Sintayong kan paling seneng build up dari belakang kan, terus dari bawah ke tengah ke depan, nggak pernah ada direct pass kayak gitu. Jadi selama di lini tengahnya nggak terputus, gue yakin akan menarik lah melihat permainan dari Raiders, Oratmangun dan Strike. Tapi in some way ya, bukannya disclaimer, bukannya gue tim sesnya Tommy Welly ya, tapi memang ketika tim itu dipenuhi diaspora, terus kita ada vibe-nya menunggu diaspora mana lagi yang mau masuk. Ini tuh sebenarnya kalau gue pribadi melihat timnas itu fanatisme jadi kayak seperti fanatisme ke klub ya, bukan ke tim nasional. Jadi emang gimana ya, ada rasa happy terhadap kualitas bermain yang naik, tapi ada juga kayak aduh rasa nasionalismenya kurang ya, walaupun dalam prestasi ngapain juga kita bahas nasionalisme ya. Cuman kalau menurut kalian sendiri pribadi ngelihatnya gimana? Gua dulu ya. Kan gitu. Ya boleh, mau lu mau emang ini acara mumpung inget nih, ini gue mau disclaimer dari tahun 2007 Piala Asia, 2006 lah, dari zaman 2006 tuh gue terpapar sama informasi pemain-pemain Eropa yang punya darah Indonesia gitu, siapa aja, dan gue selalu berhayal kalau mereka bisa berganti kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia gitu. Dari zamannya, entah lalu pernah denger nggak, ada orang namanya Art van Pepen, terus ada Sigurd Banjar, bahkan Giovanni van Bronckhorst, Sergio Van Dijk sebelum akhir waktu dia jadi top skor di Adelaide, itu lagi peak performance-nya. Gue pengen banget dia jadi orang Indonesia gitu, yang ternyata baru terkabul di tahun 2011, 2012 saat udah di masa akhir karirnya. Orang kayak John Rudolph van Beukering itu pernah main di PSV Eindhoven gitu, pernah jadi striker elit loh. Cuma momentumnya aja yang telat dia jadi warga negara Indonesia. Artinya apa? Artinya hal yang terjadi saat ini tuh sebenarnya sudah gua impikan dan dambakan dari jauh-jauh hari, karena gue juga terpapar gitu di sepak bola Eropa di level timnasnya. Banyak pemain-pemain yang tidak pure blood, Prancis, seperti di timnas Prancis, di timnas Jerman, you name it lah. Jadi menurut gue globalisasi dalam sepak bola itu adalah hal yang wajar gitu. Toh emang nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Maksudnya level sepak bola kita gitu secara lokal, secara nasional memang rendah, sangat jauh dari level dunia gitu. Kalau dengan bisa memulangkan aset-aset kita di luar negeri untuk bisa kembali ke tanah air dan membela timnas, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dari dulu juga? Bayangin zaman dulu, dari zaman Raja Nainggolan misalnya udah mau membela timnas, terus Robin van Persie mungkin yang digosipin punya darah Surabaya. Berarti timnas kita tuh bisa berjaya dari dulu, yang akhirnya kesampaian sekarang, dan why not gitu kalau buat gua sih ya. Jadi gua tetap terbuka dan menanti. Sebagai individu juga mereka kan ngerasa dapat ruang juga di negara yang lebih prestis, ngapain juga ke Indonesia. Itu kan bisa katakanlah Tom Hay atau siapa segala macam, dia punya kans di negaranya masing-masing lebih elit, gue rasa nggak milih Indonesia juga, mau. Iya betul. Emang iya. Raja Nainggolan kalau dia dibujuk dari umur dia 19-20 tahun, dia kan agak telat juga kan masuk ke timnas Belgianya kan. Ya ada peluang dia masuk ke timnas Indonesia. Ya emang betul Indonesia akan jadi pilihan kedua, tapi pemain-pemain kelas 2 ini akan sangat bermanfaat gitu untuk mengangkat performa timnas kita untuk mencapai level dunia. Itu sih poinnya. Sebenarnya kalau menurut gue, tadi kan tadi Baje udah sempat bilang juga bahwa kenapa baru sekarang, apa segala macam gitu ya. Mungkin beneran yang ada benar juga yang pernah Justin Hubner bilang di Instagram atau di mana, kalau bahwa dia bilang bahwa giran sekarang timnasnya udah oke, baru lu pada mau gabung. Oh, iya. Ya kan, pernah ada bilang gitu ya. Dia pernah mention itu.
Ya itu sebenarnya bukan hal yang salah juga karena gue yakin banyak juga tim-tim bukan tim Eropa ya, bukan tim besar juga, tim-tim Afrika apa segala macam di sana yang jadi pilihan kedua pemain-pemain di negara asalnya yang merasa ya mending gue pindah ke sana, menit bermain gue juga lebih banyak dan tim itu juga bisa membawa gue ke level dunia yang lebih oke dibandingkan kalau gue stay di negara gue yang sekarang gitu. Kayak kita ngomong Wilfried Zaha, dia pernah main di U20, U21-nya timnas Inggris, dia nggak pernah panggil Inggris, dia akhirnya punya darah Ghana, dia pindah ke Ghana. Karena apa? Karena Ghana juga bisa lolos ke Piala Dunia gitu loh. Kan? Pantai Gading. Oh iya Pantai Gading. Ya, dia Pantai Gading. Terus banyak juga kayak banyak pemain yang pindah ke Jamaika, main Liga Inggris banyak yang pindah ke Jamaika kayak si Mike Antonio pindah ke Jamaika karena mungkin Jamaika juga punya peluang buat pindah ke buat masuk ke Piala Dunia gitu kan. Nah, sekarang juga menurut gue di Indonesia akhirnya dilirik oleh pemain-pemain yang kata pemain-pemain kelas 2, pemain dari Indonesia karena ngeliat, di Piala Asia mereka bisa lolos sampai 16 besar walaupun kalah lewat jalur playoff lagi kan. Terus di Piala Dunia, di Piala Asia U23 juga bisa sampai perempat final, hampir masuk sampai semifinal, tapi akhirnya kalah juga. Ya wajar akhirnya banyak pemain yang sekarang yang mau harapkan kenapa nggak dari dulu ya karena dulu timnas juga ya masuk Piala Asia juga cuma jadi tuan rumah ya kan. I see. Ya kan? Bukan karena perjuangan dari bawah gitu. Sekarang kita 2027 bisa Piala Asia tanpa harus kualifikasi aja itu udah menjadi nilai jual yang wah banget buat pemain-pemain Mas Hilgers yang masih umur 23 dengan nilai pasarnya 123 miliar, dia akan jadi pemain termahal di ASEAN ya, bahkan lebih mahal daripada timnas Thailand kalau digabung semua gitu kan. Dia mau pindah ke Indonesia aja buat gua anjir. Ini gila juga dia pemain nih. Ya kalau lu main FM dia juga salah satu pemain yang punya potensi buat jadi pemain besar, dia mau main di Indonesia juga kan. Ya mungkin gue yakin dia juga kalau timnas Indonesia nggak sebagus sekarang dia nggak akan mau pindah ke sini. Tapi dia juga mungkin mikir di timnas Belanda pun kayaknya susah juga dia nembus ya, mau nggak mau mumpung timnas Indonesia lagi bagus ya dia pindah. Tapi kalau mungkin timnas Indonesia masih peringkat 154, 160-an nggak akan mau dia pindah ke sini. Iya. Ngelihat gimana Jul? Nggak, kalau menurut gua yang banyak disorot orang-orang semacam Tommy Welly lah ya katakan, Coach Fahri Husaini juga bilang sepak bola kayak mempertanyakan nasionalisme dan bla bla bla, kita terlalu banyak pakai diaspora segala macam. Menurut gua ada satu hal yang mungkin sedikit terlepas dari orang-orang itu adalah benar yang tadi dibilang Bintang sama Dimas gitu. Mereka meskipun mereka pemain kelas 2 tapi secara kualitas ada di atas rata-rata pemain lokal kita gitu ya. Mereka mau datang ke Indonesia itu mereka mau membela timnas Indonesia itu karena mereka ngelihat timnasnya udah bagus. Gitu kan. Nah, cuman menurut gua yang harus diperhatikan juga adalah sampai perjalanan timnas Indonesia sampai ke titik seperti sekarang ini itu tidak semua berkat pemain diaspora gitu. Jadi kayak awal Sintayong itu diaspora dia pakai siapa sih? Elkan Bagot. Kemudian di level senior ada Mark Locke, Elkan Bagot. Setelah itu baru berdatangan satu persatu. Jadi kayak kalau misalkan kita mau melihat timnas Indonesia secara keseluruhan, ya peran pemain lokal ada atau tidaknya diaspora sistemnya terbangun oleh Sintayong ya. Iya. Yes, itu betul dan gue melihat ada satu keuntungan lagi, satu manfaat lagi dari diaspora ini selain keuntungan instan yaitu prestasi. Menurut gue dengan banyaknya diaspora yang main untuk timnas, kualitas permainan timnasnya jadi bagus, mentalitas ke supporternya juga jadi ikut optimis, dan efek lebih besar lagi menurut gue adalah anak-anak kecilnya jadi banyak lagi yang pengen main bola dan bermimpi gue mau main buat timnas Indonesia gitu. Betul. Jadinya setelah ya kita zaman kita kecil lah, gue pengen jadi pemain bola karena yang kita lihat David Beckham, yang kita lihat Ronaldo gitu kan. Nah sekarang kan bukan nggak mungkin anak-anak yang di SSB itu kayak gue pengen jadi Rizky Ridho, gue pengen jadi Rafael Strike gitu. Jadi sebenarnya ya diaspora ini pemecahan salah satu solusi ya mungkin, tapi singkat karena
gue berharap dengan kualitas yang terus bertumbuh, permainan yang semakin berkualitas, mentalitasnya semakin terbentuk, yang di grassroots ini nih anak-anak SSB ini jadi kayak, oh gue mau semangat latihan bola lagi deh, gue pengen masuk timnas keren loh gitu. Mungkin itu yang ya orang-orang yang dalam tanda kutip membenci diaspora banget ya belum lihat sejauh itu gitu ya. Belum berpikir sampai sejauh sana gitu. Mungkin gue mau nambahin kali. Tadi nyambung sama Ijul bahwa anak-anak SSB mau main mau bermimpi lagi buat main buat timnas karena ngeliat timnas yang sebagus sekarang. Mungkin juga nanti orang-orang tua yang orang Indonesia yang dikasih sama bule di luar sana yang dulu mungkin bilang, mah aku main bola dong, main Indonesia boleh nggak? Udah lu main di sini aja. Lu main di sini lu jadi bintangnya di Jerman misalkan atau di Belanda misalkan atau di Inggris misalkan. Nah, sekarang mungkin dengan melihat timnas Indonesia sekarang oke, ya udah lu latihan di sini tapi nanti lu main di Indonesia ya. Lu boleh latihan di akademi MU, akademi Liverpool, akademi Ajax misalkan, tapi lu harus main di Indonesia. Mungkin orang tuanya akan berpikir seperti itu sekarang gitu. Lu punya darah Indonesia, lu punya Indonesia karena sekarang Indonesia lagi bagus banget. Nah, mungkin itu juga jadi dorongan juga kan buat anak-anak di luar sana yang nikah sama orang sana, anak-anaknya jadi nggak harus nunggu seperti yang Omo bilang, gue nggak harus bermimpi doang pemain-pemain diaspora itu untuk harus kita mohon-mohon supaya mereka main buat kita, tapi mereka sendiri punya kesan, oke gue pengen main di sana deh, dari orang tuanya karena ngeliat timnas sekarang juga udah kayak sekarang gitu. Berarti tren saat ini tuh bisa jadi manifestasi yang nggak panjang di Indonesia yang nggak panjang. Nggak apa-apa J, kalau lo mau ngomong keberlanjutan nggak apa-apa. Kok diganti ini dia nih sama bahasa Indonesia sih J? Apa? Anti banget dengan bahasa Indonesia padahal lu sekarang saya streaming di IKN perusahaan multinasional harus ngomongnya sustainability. Seru obrolan kita seru. Ya, apalagi kira-kira nih? Udah nggak boleh gua. Moderator udah nggak boleh ya. Udah closing statement aja bang. Closing statement ini buat statementnya adalah kalau dari gua, kalau misalnya ada orang-orang yang mempertanyakan anggota dewan lah saat proses naturalisasi itu berjalan terus mempertanyakan proses ini mau berjalan sampai kapan, gitu kan? Kalau gue bisa jawab, kalau gue ada di posisi tim PSSI atau orang PSSI saat pengambilan sumpah itu ya gue bilang tidak akan pernah berhenti gitu. Selama masih banyak Indonesia, timnas Indonesia kan pintunya harusnya akan terus terbuka selama pemain-pemain di luar sana yang punya darah Indonesia memang punya ambisi atau ambisi lah terutama untuk mengangkat harkat martabat timnas Indonesia di level dunia, itu harusnya nggak akan pernah tertutup ya gerbang untuk itu ya. Dan di satu sisi ya itu juga harusnya jadi pemicu grassroots untuk bisa semakin lebih baik lagi. Kompetisi usia dini udah semakin baik lagi, dan mental pemain-pemain muda yang dibangun dari grassroots juga semakin baik gitu untuk mampu mentas atau tampil di luar zona nyaman gitu, nggak hanya berkompetisi di Indonesia tapi bisa ke luar negeri juga, mau di level ASEAN doang atau Asia atau bahkan Eropa. Jadi sebenarnya jangan pernah berhenti lamanya proses ini, proses perbaikan sepak bola Indonesia, proses reformasi sepak bola Indonesia. Merdeka. Ijul. Masih sedikit nyambung sama statement gue yang sebelumnya. Kalau tadi bilang ada harapan anak-anak kecil di grassroots sekarang gitu look up ke timnas yang sekarang dengan mereka bilang gue mau latihan bola, gue mau jadi pemain profesional, gue mau main buat timnas gue gitu kan. Itu harapan pertamanya ya, grassroots-nya tadi jadi lebih termotivasi buat main. Yang kedua, dengan semakin meningkatnya kualitas pemain timnas, gue percaya akan berdampak sedikit atau banyak pasti akan berdampak ke pemain lokal kita yang ada di timnas sekarang. Paling tidak yang masuk skuad 26 pemain lah. Jadi mereka kan udah latihan bareng dan segala macamnya. Dan harapannya mereka karena timnasnya mainnya bagus, kualitasnya meningkat, harapannya mereka jadi
jalan untuk abort tuh jadi semakin terbuka gitu. Minimal Liga Thailand, Liga Jepang, Liga Korea lah. Kalau misalkan memang menembus Eropa tuh masih terlalu sulit lah ya. Itu jalan buat pemain-pemain lokal kita berkarir di luar Indonesia. Sama ya ide liar gue mungkin untuk memfasilitasi dalam tanda kutip orang-orang yang masih menganggap miring saudara-saudara kita diaspora itu, ya mungkin setelah sudah lebih matang ini timnas, ya mungkin aturan naturalisasinya di skupnya dipersempit gitu. Jadi bukan 2 generasi di atasnya, tapi yang bisa dinaturalisasi adalah orang tuanya yang punya darah Indonesia, bukan dari neneknya lagi gitu kan. Kalau Mark Klok itu tidak bisa karena buyutnya kan yang orang Indonesia, tapi dia bisa karena udah 5 tahun berkarir. Sementara diaspora yang sekarang ada di timnas itu semuanya kan dari rata-rata itu dari kakek atau neneknya. Sementara yang orang tuanya tuh cuma si Sen putih nama. Sen orang tua. Sen bapaknya. Bukan Sen sama Rafael. Oh iya, Rafael. Yang ibu kandungnya tuh yang baru mau dinaturalisasi ini kan? Si Mesilgers Soldier juga ibunya, Tombeng. Ibu kandungnya kan? Ibu kandung. Ya, jadi maksud gua mungkin itu akan sedikit meredam rasa sinis orang-orang pengamat-pengamat ke diaspora mungkin ya, siapa tahu aturan itu mau diubah. Cuman ya meskipun itu aturan FIFA ya, Joel. Kalau menurut gua selama timnas ini berprestasi, selama timnas ini bisa membuat gua happy nonton mereka, mau lanjut diaspora deh, mau diaspora semua di starting line up gua nggak peduli. Ya sebenarnya kalau pandangan sentimen terhadap gini tuh, gue yakin kalau ini ada di fase transisi aja, ketika konsep diaspora dan segala macam ini akan berlanjut ke depan segala macam, ini akan nyinyiran itu akan lewat aja sebenarnya. Gue percaya, karena kita nggak biasa selama ini kan, kita nggak biasa gitu lah ngelihat bule di timnas kita, ngelihat timnas kita bisa bermain secara level tinggi gitu, nggak biasa, jadi kaget gitu. Ya kalau DPR mah ya orang-orang itu ngomong biar ada konten di Instagram pribadinya mereka aja lah itu. Bintang gimana? Closing bill. Wih, Bang, saya Tongji Bang, tolong dong, masih closing billnya saya Bang. Gimana closing statement? Kedepannya gimana nih timnas kita nih? Mungkin tadi masih nyambung sama omongan Ijul, sama Dimas, sama Abang Fajar juga. Mungkin gue akan mulai gini. Kita semua tahu benua Eropa adalah orangnya isinya orang kulit putih semua, orang kulit putih, rambut pirang, mata biru ya kan. Tapi saat kita lihat timnas Inggris, ada Sterling, ada Sancho, ada pemain kulit hitam. Jerman ada Rudiger, ada Jonathan Tah, ada Matistel. Terus gue nggak tahu orang Jerman tuh bukan. Prancis. Terus Prancis isinya Griezmann doang yang rambutnya pirang. Bahkan Griezmann pun punya darah Uruguay. Timnas pusat kita juga ada Memphis Depay, ada Van Dijk, iya kan? Ada Tijani Reinders gitu. Nah, kalau kita melihat timnas yang menurut kita orang harusnya kan mereka kulit putih tapi ada kulit hitam, kenapa di timnas kita sendiri kita harus resisten gitu kan? Gitu. Mungkin benar kata Omo tadi, kita tidak biasa melihat ada orang selain orang Jawa gitu, atau orang Maluku atau orang Papua yang main di timnas, yang main malah orang kulit putih dengan mata birunya gitu kan, gitu. Mungkin mereka mewajarkan di luar negeri karena mereka memang keturunan Eropa, keturunan Afrika, keturunan Arab, tapi mereka lahir dan besar di sana. Ya emang apa bedanya dengan mereka besar di sana tapi mereka punya darah Indonesia? Itu kan sama aja sebenarnya kan, gitu loh. Jadi harusnya ya nggak harus ada jadi problem gitu. Mungkin memang benar kata Dimas tadi, kita belum biasa malah itu, tapi kedepannya mungkin untuk kalau tidak 2026 kita nggak lolos, ya mungkin 2030 mungkin kita akan lebih melihat itu akan lebih banyak lagi pasti. Dan ya kata Ijul, bodo amat selama ya. Dan pada akhirnya ketika timnas itu berprestasi, yang akan merayakan satu Indonesia, dan suara-suara mereka yang sinis itu akan hilang. Iya.
Dan mungkin mereka juga akan malu sendiri kalau mereka masih kekeh, misalkan timnas Indonesia syukur-syukur masuk Piala Dunia entah 2026 atau 2030 dan mereka masih kekeh tidak sepakat dengan naturalisasi, mereka kasihan dengan Hernando yang jadi cadangannya Martin Paes gitu ya. Nggak ada yang dengerin, gue yakin. Akan kalah. Ini tentang normalisasi kan, aja ya. Kita nggak perlu ngebuktiin. Itu kan suara senior lu tapi Tang. Senior abang juga, anjing. Senior lu juga ya. Senior kita semua ya. Oh, Tommy Welly. Iya kan, senior kita semua itu. Tapi entah kenapa gue kok punya feeling kita punya keberuntungan yang besar ya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah, kita jalanin aja ya. Tapi feeling gue kayaknya bagus. Tapi menurut gue kecepatan sebenarnya. Kalau iya, tapi gue berusaha untuk menyadari itu. Ini terlalu dini. Tapi nggak tahu kenapa gue punya feeling. Gue nggak pernah punya feeling sebagus ini soal timnas gitu soalnya. Tapi kalau emang kita lolos 2026, itu akan semakin banyak pemain di luar sana yang mau main buat kita, dan buat 2030 kita akan jadi langganan Piala Dunia terus sih sebenarnya. Itu pentingnya kita menjaga tren memanggil diaspora ya, karena siapa tahu ke depannya tadi yang harapan-harapan Omo di tahun 2007-2006 itu pemain saat lagi meletek-meleteknya bisa ke Indonesia, karena ngelihat Indonesia punya peluang nggak di tier yang terlalu jauh sama negara dia berada gitu ya. Betul. Oke, pada akhirnya gue bisa simpulin kita harus belajar menormalisasi ini, karena ini udah terjadi di negara-negara maju dan kita nggak butuh juga ngebuktiin kita emang gue PSSI, maksudnya timnas tuh nggak butuh ngasih pembuktian juga buat noise seperti anggota DPR Tommy Welly segala macem itu. Jadi ya ini harus menjadi tren yang sustain. Oke, malam ini pembicaraan cukup logis. Tidak ada nasionalisme yang naif, karena naif sudah bubar. Kita tutup bola malam ini, dan kita bahas 2 match Bahrain dan Cina kali ya, atau sebelum mungkin ya. Sebelum asik. Enak ya kita lihat, kita kan setelah itu ya balik lagi kita obrolin inilah Liga Turki. Liga Turki. Oke, terima kasih. Amin. Thank you. Nah, capture dulu, Dok. Thumbnail. Ya, recordingnya matiin dulu kali ya? Nggak usah, biarin. Oh ya, kan bisa di-trim. Oke, udah. Aman. Mantap. Thank you, guys. Terima kasih rekan-rekan. Gua apa lu, Dok?